Alhamdulillah saya dititipkan sakit dulu ya. Dan komplit tipes, ketemu temannya DB dirawat di rumah sakit. Datang ke situ, masya Allah. Jadi ketika dirawat, disediakan dokter, masya Allah katanya yang paling baik di situ. Itu 4 kali visit datang, kurang lebih. Kunjungan pertama disebut ade saya. Apa yang dirasakan deh katanya. Kunjungan kedua, mas, gimana mas? Kunjungan ketiga, karena anak kami juga sama-sama dirawat, ikut sama dia. Dan di satu ruangan kan berubah jadi bapak. Bagaimana pak? Di 3 kali bapak tuh. Yang ketiga ini saya masih ingat betul. Kalimat dokter ini mengatakan, Pak, sudah ada rumus dalam dunia ilmiah. Sudah ada rumus. Bapak ini tidak akan pernah naik darahnya kecuali nanti di hari kesekian. Hari kesekian. Jadi semuanya rumusnya seperti itu. Mau obat sehebat apapun akan tetap seperti ini. Jadi sabar aja, tunggu, silakan. Kalau manusia sudah mengatakan dengan ilmunya demikian, maka kita bisa berharap kepada yang paling mengetahui untuk menutup dan menghilangkan sifat yang seperti itu ya, supaya mengatakan bahwa ada yang lebih daripada ini. Maka malam-malam bangun, saya tayamum, kemudian kita mencoba sholat di malam hari, kita mohon kepada Allah, ya Allah, penyakit yang kau titipkan ini hamba terima dengan penuh kelapangan, hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Namun nampaknya sudah membuat orang mulai sibuk ya. Jadi ke rumah sakit sudah mulai banyak orang ya, macam-macam. Hamba ingin meringankan mereka ya Allah. Jangan biarkan rumah sakit ini sibuk, jangan biarkan macam-macam ya. Tunjukkan kebaikan. Tiba-tiba besoknya dokter yang biasa visit jam 11 datang jam 7. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Begitu masuk, Ustadz, tiba-tiba panggil Ustadz. Ini harusnya gak begini. Kenapa kok bisa begini? Kenapa dok? Saya bilang. Ternyata sudah naik nih, sekarang sudah naik. Kayaknya doanya banyak ya kan. Jadi pada pagi itu tiba-tiba semuanya naik, berubah dan sehat lagi. Selesai. Kisah ini menyebar di rumah sakit. Tiba-tiba pasien yang ditangani dokter tadi, ada yang naik ke atas ke tempat kami. Ya, Tad, kami tetangga kan yang di Bekasi, anak saya sakit. Oh, terus kenapa? Dokternya sama dengan Ustadz katanya. Yang itu disuruh minum, tapi obatnya paling bagus gak sembuh-sembuh juga. Menurut Ustadz bagaimana katanya? Saya bilang kenapa datang pada saya? Saya bilang ibadah, minta sama Allah, berdoa. Siapa yang doa? Ya yang sakit, saya bilang. Itu masalahnya, sebab anak saya nggak mau berdoa. Saya bilang silahkan, kalau mau selamanya di sini, minta pada Allah, dimintakan. Dan masya Allah ketika dilakukan berdoa dengan baik, mohon pada Allah antara hubungan dia dengan Allah, dan kita juga berdoa, dia, alhamdulillah, selang berapa waktu kemudian dia sembuh, dia keluar. Yang paling unik, tiba-tiba datang seseorang menjenguk, menyampaikan satu kertas. Apa ini, Ustadz? Ini mohon, ini doa untuk anak saya. Terus kenapa? Ustadz kan sedang sakit. Doa orang sakit kan diijabah lebih cepat 2 kali daripada yang sehat. Mohon doakan deh. Jadi kadang manusia itu ada saja ya dalam kehidupannya. Baik, jelas ya? Jadi poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan gambaran pada kita semua nikmat, semua titipan Allah gunakan untuk ibadah. Supaya hidup kita nyaman. Ya. Yang kedua, mohon selalu pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang ketiga, setiap Anda punya kesulitan dalam hidup, maka selalu tingkatkan ibadah untuk memudahkan itu. Saya bacakan hadis terakhir sebelum saya jawab barangkali 1 atau 2 dari sini. Yang tadi dituliskan Abu Dawud nomor hadis 649. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat? Bukankah tiap hari 17 kali kita bacakan ini? 17 kali? Kapan kita bacakan? Salat. Seharusnya masalah kita selesai. Selesai. Ya. Lihat hadis kuncinya. Saya langsung ke ujungnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, untukmu saja kami menjadikan aktivitas kami sebagai ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon berikan solusi. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab seruannya ini. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah itu Allah jawab. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, dan kalau hambaku benar ibadahnya, masala, maka sekarang pun apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Jadi seharusnya kalau kita bacakan itu selesai tuntas. Makanya dulu ada seseorang yang pernah, mohon maaf ibu dan bapak sekalian, yang pernah berumah tangga puluhan tahun belum mendapati keturunan, lantas suaminya bangun, berdoa dalam berdirinya, bangun dalam sholat, berdoa dalam sholatnya. Masya Allah, ketika dia sholat masih berdiri, turun jawaban, kamu akan punya keturunan. Sampai kaget orang itu. Ya, nanti dirangkum di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berita baiknya tiap hari ditawarkan. 17 kali kurang apa lagi? Tiap hari itu. Tiap hari dalam sholat. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku ini dengan hambaku, kalau benar ibadahnya saya kabulkan apapun yang diminta. Masya Allah.
Jadi kalau kita tiap hari sholat, kemudian kita membaca itu belum ada yang terkabul, maka ada yang belum sempurna sholatnya. Harus ada yang diperbaiki, ya, ada yang diperbaiki.